Hidup manusia saat ini telah berada di akhir zaman, dan sudah dekat dengan waktu hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sejumlah hadisnya tentang dekatnya dengan hari kiamat ini. Walaupun, kapan akan hari kiamat, seberapa lama lagi hari kiamat, itu adalah ilmu yang dirahasiakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan tentang dekatnya hari kiamat. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pun telah mengisyaratkan tentang keadaan di akhir zaman dalam sabdanya, bagaimana sikap kalian apabila fitnah telah mengelilingi kalian? Tentang hadis ini, fitnah telah berada di sekitar kita dan kita telah diliputi oleh fitnah. Kita telah dihadapkan kepada fitnah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari berbagai unsur kehidupan, fitnah berada di tengah-tengah. Dan fitnah itu pun berkepanjangan, lama, berkesinambungan dan semakin dahsyat dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Sampai disebutkan di dalam hadis, anak-anak kecil menjadi dewasa dan orang yang tua menjadi pikun. Yaitu apabila kebanyakan dari umat ini telah meninggalkan sunnah. Lalu para sahabat bertanya, kapan akan terjadi hal itu wahai Abu Abdurrahman? Maka beliau menjawab, apabila telah pergi para ulamanya. Artinya banyak yang meninggal dunia dari kalangan ulama, banyak orang-orang yang wafat dari kalangan para ulama. Dan semakin banyak orang-orang yang bodohnya. Semakin banyak ahli qiraah, tapi semakin sedikit yang faqih kepada makna-makna ayat Al-Quran. Lantas bagaimana kita harus menghadapi ujian dan fitnah akhir zaman ini? 1. Mencari ilmu. Semua problem berkaitan dengan fitnah, jalannya ilmu hiruk pikuk fitnah dunia hari ini, maka mesti setiap mukmin menjadikan bagian dari hidupnya adalah untuk mencari ilmu. Karena ilmu adalah bagian terpenting dalam hidup kita. 2. Menyiapkan kehidupan masa depan, setelah kematian. Kehidupan setelah kematian kita adalah masa depan yang paling depan. Jika para ibu dan para bapak berbicara tentang masa depan, maka inilah masa depan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Al-Quran mengajarkan kisah seorang nabi yang mengajarkan masa depan kepada anaknya, yaitu Nabi Yakub, alaihi salam. Ketika beliau sedang dalam keadaan dekat kepada kematian, sedang sakaratul maut, maka mengumpulkan semua anaknya. Allah berfirman, tidaklah kalian memperhatikan tentang Nabi Yakub, alaihi salam ketika datang sakaratul maut menjemputnya. Maka beliau berkata, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal dunia? Maka serempak anaknya mengatakan, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu, yaitu Allah lah yang satu, dan kami tunduk kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. 3. Menjaga amal. Lakukanlah amal yang mampu kita mendawamkannya setelah kita menunaikan perkara-perkara yang fardu, wajib. Menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa dan menjaga setiap perkara yang Allah Ta'ala fardukan. Oleh sebab itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh istrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, amal yang mana yang paling dicintai Allah? Yang paling mulia di sisi Allah? Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang mampu kita mendawamkannya walaupun amalan itu sederhana. Hadis riwayat Muslim. 4. Berkata benar. Kewajiban mukmin adalah benar dalam berkata, benar dalam bercakap, benar dalam berucap dan benar dalam beramal. Fitnah terbesar pada hari ini adalah melihat berbagai kezaliman. Kita seorang muslim yang punya giroh iman pasti ingin melakukan sesuatu, melawan terhadap semua kezaliman ini, melawan setiap keburukan ini. Dan tentunya itu adalah alamat dalam diri kita ada iman karena girah itu sebagaimana dinyatakan di dalam hadis. Girah itu berupa energi yang ada dalam diri seorang mukmin yang disebutkan di dalam hadis. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, kekuasaanmu, kalau tidak mampu maka dengan lisanmu. Kalau tidak mampu maka dengan cara engkau tidak menyetujuinya, benci dalam hatimu, dan itu adalah bagian yang lemah dari iman kita. Hadis riwayat Muslim. 5. Solusi ketika iman sedang turun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di antara hiruk pikuk kehidupan dalam fitnah, maka kita akan sering mendapatkan ujian yang menyebabkan kita lemah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengisyaratkan, dalam setiap kondisi semangat, akan datang masa yang lemah.
Maka barang siapa yang melemahnya kepada sunnahku, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang dalam kondisi lemahnya kepada selain sunnah, maka dia akan celaka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wallahu alam.